Bicara soal kebijakan, Pak Trubus? Iya, kalau saya melihat dari sisi kebijakan itu, persoalan lingkungan itu lebih kepada ini kok kepentingannya gitu loh. Apa yang kita maksudkan adalah bahwa semua kebijakan keluar itu atas pesanan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi elit, ya, pengambil kebijakan dengan mengabaikan yang namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu hanya dianggap sebagai ini saja tolok ukur, tapi tidak menjadi yang prioritas gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin lingkungannya harus diselamatkan, lingkungannya harus dilindungi, itu hanya dataran konsep. Kalau di dalam prakteknya enggak, karena apa? Satu, persoalan political will. Kemauan politik hampir elit di Indonesia, termasuk elit daerah, itu semuanya pada kepentingan ekonomi. Kalau ada cuannya, ya sudah kita jalan. Kalau nggak ada cuannya, ya udah tinggal. Jadi artinya apa? Semua perizinan, semua yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu adalah kepentingan cuan. Kalau asas katanya untuk mempercepat perizinan, agar mempermudah juga agar investor lebih mau untuk masuk begitu. Alasan itu bisa dibenarkan tidak? Iya, itu yang pembenaran saja sebenarnya, lebih kepada kepentingan tadi, kepentingan kebijakan. Jadi kebijakan itu dianggap sebagai instrumen yang paling strategis untuk membenarkan dari kemudahan untuk akses. Tapi intinya dia tidak pernah memikirkan bagaimana publiknya, itu jarang gitu. Jadi publik itu dianggap sesuatu yang mudah diatur dan mereka taat, patuh kepada kepentingan kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan kan berkait dengan kekuasaan kan. Apalagi misalnya ya di daerah itu, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyatnya sendiri, ya naratnya harus patuh gitu. Kalau sudah diputuskan oleh kepala daerahnya, mau apa itu pilihan dia sendiri, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kebiasaan untuk resistensi, tidak ada pikiran kemudian untuk melawan, nggak ada. Apalagi kalau sudah menyangkut masyarakat masyarakat marginal, entah itu masyarakat adat, masyarakat minoritas, itu selalu dalam posisi yang kepentingan ininya tinggi. Misalnya kalau dia minoritas itu dianggap tidak memilih, tidak mendukung kepada kepala daerah itu otomatis langsung dianggap ditiadakan saja dengan berbagai cara. Kemudian nanti dianggap bahwa masyarakat adat itu dianggap sebagai kendala dalam proses percepatan pembangunan. Harusnya kan itu dilindungi, tapi tidak. Yang harusnya justru diajak berdiskusi. Ada diskusi, diajak ngomong, ini kan ada konsep partisipasi publik dalam kebijakan publik. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Karena apa? Karena itu dianggap menghambat malahan gitu, menghambat, bahkan merugikan, dan ujung-ujungnya juga tidak ada cuan yang masuk. Karena mental daripada elit-elit di kita ini adalah mental koruptif gitu loh. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, mesti akan dibukan. Yang terakhir itu saya melihat bahwa kebijakan di kita itu lebih kepada sifatnya elitis, kan? Elitis dipaksakan top down. Sudah, kalau sudah lingkungan tuh jarang lingkungan yang namanya dari bottom up, terus kita yang namanya partisipasi publiknya harus ada. Top down semua ya. Semuanya itu top down, kan semua diatur oleh ini, kemudian ujung-ujungnya ketika sudah ada kemauan, nanti dibagi-bagi. Kamu dapat apa, lu dapat apa, itu semua nanti perusahaan, entah nama korporasi, nama ya tadi ormas juga, sekarang belakangan ormas juga, itu nanti sudah dikapling-kapling. Jadi kapling-kapling inilah kemudian pada ujungnya adalah bahwa masyarakat itu hanya jadi korban. Itu aja, Mbak. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan kalau konteksnya, tetapi memang dalam konteks yang lebih kepentingan politik ya. Memang kemudian eksistensi negara ada gitu. Karena apa? Karena kemudian investor-investor ini kan berdatangan, ada yang dari luar, dari negara asing gitu kan. Terus ada seolah Indonesia sebagai negara yang istilah korporatif. Karena kalau enggak kita terlalu menutup diri, ya nanti ujung-ujungnya negaranya dikucilkan. Nah, itu ketakutan elit itu juga menyebabkan akhirnya kebijakan terkait lingkungan itu ya sedikit dimarginalkan atau kemudian diabaikan. Tapi nanti kalau ada pihak dari luar yang teriak-teriak tentang lingkungan, tentang environment yang buruk, yang jelek, itu baru kita secara mata ada. Jadi blueprintnya sudah ada, semua roadmap sudah ada semua, Mbak. Tapi semua tergantung pada political will itu. Kemauan politik untuk menerapkan implementasinya, dan resiko-resiko yang tidak pernah dipertimbangkan secara matang. Jadi PR-nya di political will-nya begitu ya, dari para elit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.